Perkenalkan, nama saya Herlinda. Saya mahasiswa Geografi dari Universitas 19 November Kolaka. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar Sistem Informasi Geografis atau SIG. Langsung saja, pengertian Sistem Informasi Geografis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arnold 1989 dalam Manjati, Anandra, dan Aprianto 2010 menjelaskan bahwa Sistem Informasi Geografis atau SIG ialah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Yang kedua, menurut Irwansyah tahun 2013 menjelaskan bahwa sistem informasi geografis merupakan sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengatur, dan menampilkan data geografis. Selanjutnya, yang ketiga, menurut Prahasta 2005, SIG terdiri dari beberapa subsistem, di antaranya data input, data output, data manajemen, data manipulasi, dan analisis. Selanjutnya yang RC 1991, SIG sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang direncanakan secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan sebuah bentuk informasi yang bereferensi geografi. Menurut RC 1991, SIG sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang direncanakan secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan sebuah bentuk informasi yang bereferensi geografi. Pengertian sistem informasi geografis secara umum yaitu sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengatur, dan mengolah segala jenis data atau informasi yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Pengambilan data SIG ini dapat diperoleh dari citra penginderaan jauh dikarenakan sistem informasi geografis ini sangat berkaitan dengan citra penginderaan jauh. Pengertian sistem informasi geografis secara umum yaitu sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengatur, dan mengolah segala jenis data atau informasi yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Pengambilan data SIG ini dapat diperoleh dari citra penginderaan jauh dikarenakan sistem informasi geografis ini sangat berkaitan dengan citra penginderaan jauh. Selanjutnya, kita masuk di perangkat SIG. Perangkat SIG terdiri dari data masukan, data proses, dan data pengeluaran atau hasil. Data masukan ini terdiri dari scanner, digital, dan CD-ROM. Kemudian, data proses terdiri dari komputer dan penyimpanan data. Dan selanjutnya, data keluaran atau hasil terdiri dari layar, puter, dan printer. Selanjutnya kita masuk ke subsistem SIG.
Subsistem SIG terdiri dari 4 bagian, yaitu data input, data output, data manajemen, dan data manipulasi atau analisis. Data input ini bertugas untuk mengumpulkan data dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber dan bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format data aslinya ke dalam format data yang dapat digunakan oleh SIG. Selanjutnya, data input. Data input ini digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data, baik dalam bentuk soft copy maupun dalam bentuk hard copy, seperti tabel, grafik, atau peta. Selanjutnya, yang ketiga itu data manajemen. Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun data atribut ke dalam suatu basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. Kemudian kita masuk ke bagian keempat, yaitu data manipulasi atau analisis. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG dan melakukan manipulasi serta pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat sistem informasi geografis. Baik, langsung saja. Adapun manfaat dari sistem informasi geografis yaitu yang pertama, aplikasi SIG di bidang sumber daya alam, yaitu inventarisasi, manajemen dan kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, perencanaan tata guna lahan, analisis daerah rawan bencana alam, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, aplikasi SIG di bidang perencanaan, yaitu pemukiman transmigrasi, perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan kota, perencanaan lokasi, dan relokasi industri. Selanjutnya, yang ketiga, aplikasi SIG di bidang kependudukan, yaitu penyusunan data pokok, penyediaan informasi kependudukan dan sosial ekonomi. Selanjutnya, bagian keempat yaitu aplikasi SIG di bidang lingkungan, yaitu perencanaan sungai, pencemaran laut, pencemaran danau, evaluasi pengendapan lumpur baik di sungai, di danau, atau di pantai, pengendapan perencanaan udara, limbah, dan berbagainya. Selanjutnya, aplikasi SIG di bidang utility. Selanjutnya, aplikasi SIG di bidang utility, yaitu inventarisasi dan manajemen informasi jaringan pipa air minum, sistem informasi pelanggan air minum, perencanaan perluasan pipa air minum, demikian juga untuk listrik dan fasilitas umum lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu aplikasi SIG di bidang pertanahan, seperti manajemen pertahanan, sistem informasi pertanahan. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu pandangan tentang kelebihan sistem informasi geografi. Yang pertama, SIG dapat digunakan sebagai alat bantu yang interaktif, menarik, dan menantang dalam usaha untuk meningkatkan pemahaman, pengertian, pembelajaran, dan pendidikan. Yang kedua, SIG menggunakan data spasial atau data atribut secara terintegrasi sehingga sistemnya dapat menjawab pertanyaan spasial maupun non-spasial dan memiliki kemampuan analisis spasial maupun non-spasial. Selanjutnya, yang ketiga, SIG dapat memisahkan dengan tegas antara bentuk presentasi dengan data-datanya. Kemudian yang keempat, SIG
memiliki kemampuan untuk mengarahkan unsur-unsur yang terdapat di permukaan bumi ke dalam beberapa layar atau data spasial. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.